Selamat siang semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan seorang narasumber, seorang asisten praktikum. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya nih, bincang-bincang mengenai pengalaman dan apa yang Mas Panji ini rasakan, narasumber kita ini selama menjadi seorang asisten praktikum. Nah, oke, sebelum memulai wawancara kali ini, perkenalkan, nama saya Martinus Juan Prasetyo, biasa dipanggil Juan. Lalu di sini sudah ada narasumber kita, Mas Panji. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Mas, siapa Masnya itu dan menjadi seorang apa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Panji Revolusioner Saputro. Saya merupakan salah satu asisten praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta. Mungkin Mas Juan itu perkenalan singkat dari saya. Oke, jadi kan Mas Panji ini adalah seorang asisten praktikum ya. Lalu pada saat ini Mas Panji ini mengasisteni praktikum apa saja, Mas? Bisa disebutkan? Oke, untuk di semester ini saya mengasisten di 2 mata kuliah, yaitu di mata kuliah Hardware Software 1. Itu biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa di semester 2, dan untuk yang selanjutnya itu ada mata kuliah pengembangan web. Itu untuk mahasiswa di semester 4, seperti itu Mas Juan. Jadi cukup banyak juga ya, Mas, yang Mas Panji asisteni. Selanjutnya, apa yang mendorong Mas Panji untuk menjadi seorang asisten praktikum? Bisa diceritakan, Mas, gimana? Oke, yang mendorong saya menjadi asisten praktikum itu tuh saya inginlah menyampaikan ilmu saya atau materi yang telah saya pelajari kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta, khususnya pada mata kuliah hardware software dan juga pengembangan web. Itu Mas Juan. Oke, jadi Mas Panji ini ingin sharing ilmu juga ya, Mas. Mungkin setelah itu Mas Panji juga akan mendapatkan suatu pengalaman yang tersendiri saat membantu menjelaskan atau menjadi seorang asisten gitu ya, Mas. Lalu hal apa saja yang Mas Panji lakukan sebelum melakukan sesi asistensi itu? Oke, biasanya sebelum saya mengasisteni pada mata kuliah tersebut atau pada mata kuliah hardware software dan pemrograman web, sebelum melakukan asisten saya biasanya memahamilah materi yang akan disampaikan pada hari itu, materinya apa saja. Terus sebelum kelas dimulai biasanya saya memastikan untuk perangkat-perangkat di lab tersebut dapat digunakan dengan baik bagi mahasiswa gitu. Biasanya contohnya tuh pada mata kuliah pemrograman web. Jadi sebelum mulai biasanya itu saya mengecek untuk versi-versi seperti versi Node.js, terus XAMPP-nya itu bisa di start atau bisa digunakan atau tidak, seperti itu Mas Juan. Jadi Mas Panji ini mempelajari dulu materi yang akan disampaikan gitu ya. Lalu juga berangkat lebih dahulu untuk mengecek laboratoriumnya apakah PCB alat maupun softwarenya bisa siap digunakan gitu ya, Mas. Bener banget Juan. Oke. Selanjutnya apa yang menjadi tantangan terbesar nih selama Mas Panji menjadi seorang asisten praktikum? Oke, tantangan terbesar menjadi asisten yang saya rasakan selama ini adalah saya harus bisa menyampaikan materi kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu harus paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Tantangannya itu banyak mahasiswa itu memiliki tingkat pemahaman itu berbeda-beda gitu. Jadi ada mahasiswa yang mungkin mereka cukup hanya dengan materi dipaparkan 1 kali mereka paham gitu. Ada juga yang harus 2 kali, ada juga yang harus diberikan contoh secara langsung atau dipandu secara langsung. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang pernah menjadi asisten sih Mas, seperti itu. Jadi Mas Panji kemarin kayak tantangannya tuh ada banyak mahasiswa dengan berbagai tingkat pemahaman yang berbeda-beda gitu ya, Mas. Jadi Mas Panji harus menyesuaikan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain gitu ya. Lalu kira-kira gimana nih cara Mas Panji sendiri dalam mengatasi masalah itu tadi? Gimana perbedaan tingkat pemahaman antar mahasiswa itu tadi? Oke, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang paham dengan materi yang saya sampaikan, saya biasanya membantu mereka dengan memberikan penjelasan yang lebih sederhana atau memberikan contoh kode-kode atau studi kasus yang mungkin dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Dan saya biasanya juga menyediakan sesi konsultasi di luar jam mata kuliah tersebut. Jadi untuk mahasiswa yang ingin bertanya terkait
mata kuliah tersebut atau mengenai kode, mereka bisa lah kayak menghubungi saya di luar di luar jam mata kuliah tersebut, seperti itu Mas Juan. Jadi Mas Panji juga meluangkan waktunya untuk bersedia dihubungi gitu ya Mas? Benar banget. Oke. Lalu apa metode pembelajaran atau cara Mas Panji mengasisteni gimana agar lebih menarik gitu Mas saat melakukan asistensi? Untuk asisten, cara pembelajaran yang saya lakukan atau penyampaian materi kepada para mahasiswa itu biasanya saya di sini menggabungkan antara metode materi dan juga praktikum. Jadi meskipun namanya praktikum, tapi di situ saya juga menyampaikan materi dan praktikum secara bersamaan agar para mahasiswa itu memiliki pemahaman yang lebih utuh. Biasanya saya juga menggunakan visual-visual tambahan seperti mendemokan kode secara langsung atau live coding, atau banyak sih, seperti kita juga melakukan pembuatan project sederhana pada waktu praktikum. Mungkin seperti itu sih Mas Juan cara pembelajaran itu. Saya juga memberikan semacam forum diskusi kecil lah kepada mahasiswa saat pembelajaran atau penyampaian materi tersebut dilakukan, seperti itu Mas Juan. Ya, jadi Mas Panji itu nggak cuma kayak ngasih materi terus nyontohin materi aja enggak ya, tapi juga ikut bagaimana mencontohkan saat misal tadi ada live codingnya, terus ada diskusinya biar lebih dekat dengan mahasiswa lebih merasa senang dan mudah untuk memahami gitu ya Mas Panji. Benar banget Mas Juan. Lalu selama menjadi asisten praktikum ini nih, hal apa yang Mas Panji nikmati atau momen apa yang paling menyenangkan saat Mas Panji menjadi seorang asisten praktikum? Momen yang sangat menyenangkan ya untuk saya selama menjadi asisten praktikum itu tuh, hal yang menurut saya menyenangkan adalah ketika para mahasiswa itu memahami lah materi yang telah kita sampaikan atau yang telah saya sampaikan. Jadi itu merasa keterpuasan tersendiri gitu. Apalagi saat ada mahasiswa yang mereka kurang paham sebenarnya dengan materi tersebut, tapi kita dapat membantu mereka secara langsung agar lebih memahami agar lebih memahami materi tersebut. Seperti itu sih Mas Juan. Jadi kalau tadi kan Mas Panji di awal bilang kalau ingin berbagi ilmu. Nah, kalau ilmu yang disampaikan ternyata para mahasiswanya itu bisa menangkap, itu menjadi suatu kepuasan tersendiri ya. Benar banget. Keren sekali Mas Panji. Lalu nih, dalam suatu asistensi kan Mas Panji merasa pengalamannya tentu bertambah kan. Nah, kira-kira pengalaman apa saja yang menurut Mas Panji bisa membantu mengembangkan diri Mas Panji ini? Jadi setelah saya menjadi asisten praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta ini, banyak hal yang saya dapat Mas. Keterampilan yang saya dapat juga banyak, seperti saya memiliki keterampilan untuk mengatur waktu, manajemen waktu. Terus saya juga sedikit lah bisa public speaking atau berbicara dengan banyak orang. Terus saya juga dapat memahami materi lebih dalam karena di situ saya belajar berkali-kali. Terus saya juga mendapatkan relasi yang cukup banyak, seperti saya dapat bergaul dengan beberapa dosen dan juga bergaul dengan beberapa asisten praktikum lainnya yang mungkin kedepannya akan membantu untuk masa yang akan datang di kehidupan saya, seperti itu Mas Juan. Jadi kalau Mas Panji tadi ceritakan itu adalah suatu pengalaman yang sangat menarik ya teman-teman semua. Pasti nih Mas Panji di luar sana banyak mahasiswa yang ingin mungkin ikut jejak Mas Panji menjadi seorang asisten praktikum. Nah, dulu itu Mas Panji itu tahu infonya dari mana, terus cara daftarnya gimana, terus gimana itu Mas Panji bisa ceritakan nggak pengalamannya itu? Oke, pengalaman saya menjadi asisten. Bagaimana cara saya mendaftar menjadi asisten ya? Pastinya saya harus mengumpulkan niat dulu dari awal. Habis itu saya mencarilah informasi-informasi. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, ternyata di asisten praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta, dia itu memiliki Instagram Mas. Oh, ada Instagramnya ya? Ada. Jadi di Instagramnya itu namanya kalau tidak salah forum asisten. Forum asisten. Nah, di Instagram tersebut tuh banyak info-info atau seputar apa saja sih di forum asisten atau asisten praktikum tuh ngapain aja, pendaftaran dibuka kapan, penutupan kapan, mata kuliah apa yang mata kuliah apa yang perlu mendapatkan asisten praktikum gitu. Itu semua informasi akan dipaparkan secara lengkap Mas di Instagram tersebut, seperti itu sih. Gitu Mas Juan. Oh, jadi buat kalian yang ingin mendaftar menjadi asisten praktikum, segera saja cek di IG-nya forum asisten ya. Nanti saya cantumkan Instagramnya di bawah ini. Oke?
Terakhir Mas Panji, sebelum mengakhiri wawancara kita kali ini, ada nggak saran untuk mahasiswa di luar sana yang ingin mengikuti Mas Panji tadi menjadi seorang asisten praktikum? Adakah saran-saran sebelum mereka terjun ke dunia asistensi ini? Oke, jadi saran saya untuk para mahasiswa-mahasiswa yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga ingin belajar mendedikasikan diri kepada lembaga atau bekerja, kalian bisalah join di asisten praktikum ini agar apa ya, setidaknya kalian memiliki sedikit gambaran mengenai bagaimana cara bekerja, terus bagaimana sih cara mengatur waktu, dan banyak keterampilan yang akan dilatih di situ. Jadi untuk para mahasiswa yang ingin masuk menjadi asisten, langsung masuk saja, coba-coba saja dulu, nanti kalian akan langsung dilatih juga untuk menjadi asisten yang baik seperti itu. Oke, mungkin itu saja sesi wawancara kita kali ini ya Mas Panji. Terima kasih waktunya telah meluangkan waktu untuk hadir pada wawancara kali ini. Cukup sekian wawancara pada siang hari ini. Sampai jumpa dan bye-bye.